Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur perencanaan strategis teknologi informasi berdasarkan beberapa gambar yang sudah diberikan. Nah, penjelasan saya ini akan saya sampaikan berdasarkan pemahaman saya sendiri dan saya akan membahasnya secara urut sesuai gambar yang telah ditetapkan. Nah, harapannya juga adalah penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana proses perencanaan strategis TI disusun secara menyeluruh. Disimak. Menurut pemahaman saya, proses perencanaan strategis dalam sebuah organisasi itu selalu dimulai dari hal yang paling mendasar, yaitu visi dan misi organisasi seperti gambar I. Nah, visi dan misi ini akan menentukan arah jangka panjang organisasi, tujuan yang ingin dicapai, dan prinsip dasar yang dipegang. Nah, karena itu, setiap langkah strategi TI harus selalu merujuk pada visi dan misi tersebut. Kemudian, setelah saya memahami visi dan misi organisasi, langkah berikutnya adalah melakukan analisis SWOT yang ada pada gambar G. Teman-teman masih ingat nggak sih apa itu SWOT? Dulu kita pernah membahas ini waktu mata kuliah PBO loh. Jadi SWOT itu adalah analisis strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dari sini organisasi bisa melihat kekuatan mereka, apa kelemahannya, peluang apa yang dimanfaatkan, dan ancaman apa yang harus diwaspadai. Nah, setelah selesai dengan SWOT, kita masuk ke strategis alignment yang ada pada gambar H. Strategis alignment ini maksudnya apa sih? Kalau yang saya pahami, ini adalah proses menyamakan antara strategi organisasi dengan strategi TI. Jadi, TI itu nggak boleh jalan sendiri-sendiri, harus align atau selaras sama kebutuhan bisnisnya. Nah, setelah tahu apa yang mau diselaraskan, kita lanjut ke kerangka Ward and Peppard yang terlihat pada gambar A. Nah, teman-teman di sini mungkin sudah pada pernah mendengar ya, Ward and Peppard ini biasanya dipakai untuk perencanaan strategis SITI. Jadi, sederhananya metode ini membantu kita untuk menganalisis kebutuhan bisnis, apa informasi yang dibutuhkan, dan sistem apa yang perlu kita kembangkan. Jadi, intinya biar TI yang kita susun itu tepat sasaran dan bukan sembarangan. Nah, setelah kita punya rencana strateginya, langkah selanjutnya adalah menerjemahkannya ke sesuatu yang bisa diukur. Kira-kira menggunakan apa ya? Nah, disinilah kita menggunakan Balance Scorecard atau BSC, seperti pada gambar C. Teman-teman masih ingat kan, BSC itu ada 4. Ada perspektif, keuangan, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, dengan BSC ini kita bisa ngecek strategi yang kita buat tadi itu apakah sudah sesuai, udah berhasil, atau ada peningkatan, atau sudah berdampak, atau gimana. Nah, dengan menggunakan BSC ini. Oke, kemudian setelah strateginya diukur, organisasi akan menentukan tujuan besar yang ingin dicapai, yaitu menggunakan enterprise goals yang ada pada gambar F. Kalau saya ibaratkan sih, enterprise goals ini seperti target utama perusahaan. Misalnya, perusahaan itu ingin meningkatkan kualitas layanan atau memperbaiki efisiensi proses. Jadi, enterprise goals ini semacam goal besar dari seluruh organisasi. Nah, dari enterprise goals itu kita turunkan lagi ke yang lebih spesifik, yaitu alignment goals pada gambar D. Alignment goals ini memastikan bahwa tujuan besar organisasi tadi bisa diterjemahkan ke dalam tujuan TI yang lebih detail. Misalnya, kalau enterprise goal-nya tadi meningkatkan efisiensi, maka alignment goal-nya berupa peningkatan kualitas sistem atau otomatisasi proses. Nah, ini tuh penting biar nggak ada miss antara organisasi dan TI. Nah, langkah selanjutnya adalah memastikan semuanya punya tata kelola yang jelas. Makanya kita perlu pakai COBIT 2019 pada gambar E. Jadi COBIT ini apa sih? Kalau menurut saya, COBIT adalah kerangka untuk mengatur TI supaya prosesnya rapi, aman, terkendali, dan bisa memberikan nilai bagi organisasi. Nah, di dalam COBIT sendiri ada prinsip, tujuan, dan kontrol yang bisa dipakai perusahaan untuk mengatur TI dari A sampai Z. Dan pada akhirnya seluruh rangkaian proses tadi akan bermuara pada proses TI di gambar B. Jadi proses TI ini adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan bagian TI seperti maintenance system, manajemen infrastruktur, keamanan, pengembangan aplikasi, dan lain-lain. Jadi proses TI ini adalah bentuk nyata dari semua strategi yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Kalau proses TI ini dijalanin dengan baik, otomatis strategi TI dan strategi organisasi bisa tercapai.
Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai perencanaan strategis TI berdasarkan gambar-gambar yang sudah diberikan. Nah, besar harapan saya penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana setiap elemen saling terhubung satu sama lain sampai terbentuknya strategi TI yang lengkap. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada kekurangan atau hal yang kurang jelas, saya memohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.